Halo Gitaler, selamat datang kembali di channel Hobi Gitar. Di video kali ini aku kasih judul Quick Fix Skill Basic. Jadi buat kalian yang nggak bisa berbahasa Inggris, artinya adalah pembenaran atau pembetulan yang cepat mengenai skill basic kamu. Jadi yang dimaksud, jadi topik kita kali ini ngelihat cara mainnya Dito ya. Dan mungkin ada beberapa yang dari anak-anak dan mungkin juga aku yang meskipun tahu teorinya tapi juga waktu praktek salah pukul atau salah posisi itu juga ada. Tapi aku akan lebih banyak fokus ke permainannya Dito, soalnya Dito ini langkah-langkahnya dan teknik-tekniknya itu banyak yang bolong atau banyak yang kurang. Selain itu kapan dia yang harusnya ngambil itu masih belum tahu. Kayak di sini ya. Harusnya kan Dito itu mundur lagi ngambil tapi dia malah diam aja. Jadi aku ya terpaksa ngambil di bagian. Jadi untuk aturan umum sebenarnya ya. Karena aku di sini maunya bahas teknik mengenai permainan. Tapi kalau secara strategi posisi-posisi mana yang mestinya kamu tempati atau mestinya kamu taruh bola, secara umum kamu harus jaga backhandnya dari partnermu. Kalau aku kidal berarti backhandku adalah di kanannya Dito. Jadi kalau bisa kamu yang ambil, apalagi kamu yang kanan, walaupun partnerku kidal itu kamu yang ambil soalnya itu di daerah backhand. Ya agak sulit memang kalau kidal main sama orang kidal. Oke guys, kita lihat dulu ya permainannya Dito, ada yang salah di mana, nanti aku akan coba untuk perbaiki. Ini aku masih di awal-awal game jadi pemanasan belum banyak, makanya sering error di awal-awal game. Ya langkah pertama adalah yang non technical dulu ya. Kalau di sini karena aku tadi udah sebutin, jadi langkah pertama adalah alasan. Banyak alasan. Jadi, oh ini aku nyangkut itu karena aku belum banyak pemanasan. Oh ini aku nggak bisa soalnya sepatuku licin. Oh ini aku nggak bisa soalnya kelotak atau kena frame. Oh ini aku nggak bisa soalnya senarnya putus. Oh ya memang kalau senarnya putus ya memang sulit untuk mengembalikan ya. Tapi yang pertama harus kita pahami dulu ya. Banyak alasan itu oke lah, kita punya alasan untuk suatu kejadian yang menimpa kita itu gak apa-apa. Tapi untuk belajar sesuatu yang lebih, untuk mengasah skill kita harus open minded. Itu langkah pertama dulu, kita harus open minded, terbuka untuk semua masukan dari teman-teman atau mungkin dari coach, apalagi coach ya. Kalau dikasih masukan dari coach tapi nggak mau nurut ya, nggak tahu siapa lagi yang harus ngasih kamu masukan, apa dari atlet. Nah, masalahnya apa atlet mau ngajarin kamu? Nggak mungkin. Aku lihat banyak ini sih, kalau di YouTube itu banyak tutorial baik dari coach atau dari pecinta badminton sekedar hobis kasih tutorial kayak aku gini ya. Belum tentu benar juga apa yang aku katakan, yang coach lain yang YouTube katakan belum tentu benar, karena nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting itu bisa kamu pakai atau enggak tekniknya. Mungkin tekniknya orang A kamu nggak bisa pakai karena mungkin ya kayak kurang paham apanya gitu ya. Tapi mungkin coba open minded, cari teknik lain yang di YouTube. Jadi jangan, misalkan kamu ingin belajar backhand ya, terus lihat di YouTube, oh backhand caranya itu kayak gini, terus lihat dari satu orang aja, terus merasa dicoba, terus merasa oh udah bisa, oke. Berarti aku udah bisa backhand. Ya jangan cuman lihat itu, meskipun kamu udah bisa, kamu coba lah
cari lagi YouTube lain, mungkin ada teori lain yang mungkin bisa kamu pakai juga, cara backhand yang buat bisa keras atau backhand yang lainnya gitu caranya. Dari grip-gripnya perhatikan sama step-stepnya, sikunya diangkat atau gimana, pakai voles atau enggak. Nah, itu aku temuin banyak macam teknik. Kalau bisa sih kamu pakai semua, tapi di saat-saat tertentu kan kita itu kalau pakai teknik yang benar backhand, ya kalau waktu praktek, waktu main posisinya benar seperti yang kamu pelajari. Tapi kalau enggak, kalau posisinya kepepet, apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu gunanya kamu perlu banyak macam teknik kamu kuasai biar kalau dalam kondisi tertentu kamu bisa pakai. Jadi nggak cuma satu topik atau satu teknik aja yang kamu kuasai, tapi banyak teknik supaya bolanya masih bisa lolos ke lapangannya lawan. Sekali lagi aku tekankan apa yang aku bagikan di sini bukan selalu yang paling benar. Ini adalah teknik-teknik yang aku juga pelajari di YouTube yang aku coba terus merasa oh ini kok berguna ya buat aku, jadi aku sharing di sini. Ya aku rasa itu yang paling benar buat aku. Jadi aku bagikan, mungkin kalian juga merasa begitu. Dan jangan terlalu percaya sama komentar-komentar yang bilang oh, itu salah ini dan itu, karena mereka juga ya kita nggak tahu mereka mainnya gimana juga. Yang penting menurutku kamu yakin nggak sama teknikmu itu kamu bisa melakukan dengan baik. Dari beberapa macam teknik, apakah itu yang paling berguna buat kamu atau yang bisa bekerja baik dengan tanganmu yang seperti itu. Nah, itu yang paling penting. Jadi deal ya. Jadi nggak perlu saling menyalahkan atau membenarkan. Terus yang kedua yang perlu kalian ajari selain open minded, yaitu footwork. Kalau kamu footworknya telat atau kemana-mana telat, itu bakal rusak teknik yang kamu punya. Contohnya kayak di itu ini aku lihat banyak footwork yang seharusnya dia itu melangkah dulu ke belakang agak jauh atau melebar ke samping kiri kanan, itu kakinya itu harus ringan, jadi nggak boleh malas melangkah. Kalau memang tekniknya itu harus kaki raket di depan, ya kaki raketmu harus dibawa ke depan. Kalau kamu lihat atlet nggak melakukan itu, yaitu mungkin karena dia kepepet atau kedua memang punya teknik khusus ya buat menerima atau mengembalikan bola supaya mungkin lebih cepat, jadi ngejar cepatnya. Tapi kalau kamu merasa mampu untuk melangkah dengan kaki raket yang di depan atau dengan ya teknik-teknik lain footwork yang kamu pelajari, ya melangkahlah. Jangan cuman oh males kayak melangkah itu berat kakinya. Jadi nggak mau melangkah, terus cuman miringin badan aja meraih. Aku lihat bukan di video ini ya, di video lainnya juga teman-teman yang otodidak sering nyenggek atau pukulan itu ya nggak akan keras kalau timing mukulnya itu posisi tanganmu itu nggak di dekatnya bahu atau paling nggak di daerah sekitar depannya badanmu lah. Tapi kalau agak jauh, jadi sekitar mungkin 70 atau 1 meteran ya, kamu meraih lengannya itu dibuka lebar kayak orang angkat besi itu loh. Nah, itu kan dibuka lebar, kamu mukul dengan cara seperti itu nggak kuat. Dan kebanyakan bolanya tanggung. Nah, itu berarti apa? Kamu malas melangkah walaupun cuma satu langkah, kaki raketnya dibawa ke arah yang itu, kalau kamu kanan ya, kaki raketmu kanan dibawa ke kanan, itu buat mukul, itu jauh lebih bagus daripada kakimu stay, tapi tangan kanannya aja yang meraih bola. Mungkin keadaan kepepet gak apa-apa, dan kalau kamu memang skillful ya, walaupun posisinya nggak enak, tapi kamu volesnya bagus terus bisa tipis, ya gak apa-apa kalau mau melakukan hal-hal kayak gitu.
om-om atau bapak-bapak yang udah nggak bisa jalan juga melakukan hal itu dan bisa tipis gitu. Tapi kalau kamu masih muda, seharusnya pakai teknik yang benar, itu jauh lebih berkualitas. Jadi tipsnya adalah kamu harus ringan kaki. Jadi kemana-mana harus melangkahkan kaki. Untuk bisa meraih hal itu, kamu harus selalu tetap bergerak walaupun nggak dikasih wayah atau nggak dikasih bola sama lawan. Tetap harus gerak kecil-kecil sebenarnya. Kalau kita lihat atlet itu, karena permainan mereka pasti lebih cepat dari kita biasa main ya. Itu pasti mereka lebih alert atau kakinya pasti selalu digerakin. Tapi kalau kita mainnya kayak gini biasanya kan lebih santai. Jadi ngeliatin bolanya teman kita terus lawan ke lawan gitu. Tapi kita nggak dikasih bola, diam aja, terus dikasih di depan kita nggak bisa melangkah. Soalnya kita nggak siap. Kakinya itu sebaiknya ya, yang aku tahu dulu aku juga belajar dari YouTube kok. Eh, nggak dulu aku nggak diajarin kayak gini. Yang aku tahu itu harus agak jijit. Terus kalau kamu lihat videonya Momota, itu latihannya juga dia itu kebanyakan jinjit. Terus langkahnya itu tipis dari lantai itu mungkin cuma ngangkat kaki 5 sentian. Jadi kalau bisa itu posisi badan atau bokong ya, pantatmu itu agak merendah gitu. Jadi kemana-mana cepet. Jadi memang posisinya nggak bisa kayak orang berdiri atau tegak kayak Pithecanthropus erectus ya. Tapi posisi main badminton tuh lebih seperti kayak Tarzan. Jadi kayak agak bungkuk gitu. Itu kemana-mana bisa lebih cepat. Tapi ini sekedar teori ya. Kamu coba aja praktekin. Kalau aku coba praktekin, nggak lama kemudian langsung kram. Soalnya itu berat banget untuk bisa meraih posisi yang harus merendah terus kayak Tarzan gitu. Itu berat. Ototnya itu makan banyak di betis sama di otot di pantat. Itu bakal jarem kamu. Tapi itu teknik yang benar menurutku ya. Kalau bisa menguasai gitu, bisa cepet larinya. Dan aku lihat atlet-atlet hampir 90% melakukan hal itu. Yang ketiga, supaya kamu bisa melakukan pukulan basic dengan baik, itu harus belajar timing mukulnya itu di mana. Di awal-awal video aku udah koreksi sedikit tentang pukulannya Dito waktu nyemes ya. Walaupun dia itu mungkin masih tampelan, tapi dari posisinya yang waktu dia mukul smash itu dia ngambil duluan, baru dia mukul badannya mundur, terus dikasih ke depan sama Lydia, nggak bisa ambil. Soalnya apa? Habis mukul bolanya udah sampai di lawan, dia baru nginjek ke belakang terus mau maju agak susah. Yang benar kalau kamu timing nyemes harus lihat posisimu itu nggak enak, jangan nyemes, jangan nurunin bola. Kalau bisa ya ngelob dulu, itu namanya buang bola. Jadi harus tahu kesempatan yang mana yang harus dilakukan buang bola atau maksa untuk nyemes atau nurunin bola. Nurunin bola itu bukan harus smash ya, kadang-kadang ada drop shot juga. Tapi secara umum kalau kamu mau nyemes itu bola harus berada di depanmu. Untuk bisa meraih bola berada di depanmu berarti kan kamu harus mundur. Kalau kamu mundurnya reluctant atau males mundur, cuman ngelangkah kecil aja, itu bakalan telat. Jadi bolanya udah turun, terus kamu maksa biar pukul nggak nyangkut kan harus lurus lengannya. Nah, untuk maksa lurus tangannya, kamu harus mundurin badan. Nah, mundurin badan ini kan berarti langkahmu telat setengah langkah lagi toh. Makanya tadi Dito mundur, habis itu dikasih net gak bisa maju. Jadi yang benar, makanya atlet-atlet kalau ada bola yang cepat ke belakang, kepepet, merasa timingnya itu gak pas, dia akan lompat. Jadi lompat nyemes di udara, berhentinya itu langsung kakinya disilang. Jadi hilangnya di udara tapi berhentinya langsung kaki raketnya itu ada di depan, jadi dia mau maju cepat. Kalau ditaruh di depannya dia bisa ngambil. Itu adalah teknik-teknik yang mungkin
eh, lebih lanjut ya. Tapi secara umum yang basic bolanya harus berada di depanmu. Ya, kamu pikir sendirilah gimana caranya biar bola berada di depanmu. Lalu yang terakhir, yang keempat yang aku perlu omongin mengenai tekniknya Dito ya. Waktu dia ngambil di belakang, posisinya itu memang sulit ya. Tadi di awal-awal juga aku udah kasih contohnya. Dia posisinya itu telat, forehand tapi telat. Nah, kalau telat ya terpaksa, harusnya kan kaki dulu baru mukul. Kalau telat ya usahakan timingnya kamu udah ngayun lengan dulu, terus kakinya itu bareng sama titik pukulnya. Nah, atau mungkin kakinya dulu sepersekian detik, nggak sampai 1 detik, langsung disusul sama lengan. Jadi nggak boleh kakinya dulu terus nunggu kayak 1 detik, biar bolanya itu tiba di tanganmu, kamu nggak usah ngayun lengan kayak itu tadi kan, nggak, lengannya itu cuma diayun kecil ya, terus dibantu sama volley. Nah, pakai volley ini bahaya memang. Badminton tuh kebanyakan pakai volley, tapi pakai volley tuh ada bahayanya karena pukulannya bisa lebih keras, jadi bisa nanggung. Tapi karena khawatir nanti nanggung, mungkin Dito udah tahu kalau pakai volley itu bisa lebih keras, tapi juga potensi nanggung, makanya terus dipelanin, terus nyangkut di net, jadi nggak nyampe. Itu harus luwes sih, jadi kayak mengalir aja satu gerakan, terus ngayun sama mukul pakai volley-nya itu harus diayun. Nah, itu perlu diasah ya skillnya. Jadi dikasih kayak gitu terus. Tapi yang pasti langkahnya itu nggak ke samping tapi ke belakang. Bisa kok itu. Jadi kalau kamu melangkahkan kaki raketnya itu supaya meraih ke titik pukul, itu jangan cuma kaki raket yang dilangkahkan ke arah itu, tapi kaki yang non raket yang satunya itu dipakai buat dorong. Jadi tibanya langkahmu itu jauh lebih lebar. Coba sekarang praktekin, kamu berdiri terus melangkahkan kaki raket ke sebelah kananmu atau sebelah kirimu kalau kamu tidak, itu bisa berapa tackle. Kalau tackle di rumahku 30 sentian, aku bisa melangkah 2 tackle. Tapi kalau aku melangkah sambil kaki yang non raketku dorong, aku bisa melangkah hampir 3,5 tackle. Berarti kan lebih lebar ya jangkauannya. Jadi kalian mungkin bisa pakai teknik-teknik yang seperti itu. Oke guys, karena judul dari video ini adalah quick fix atau perbaikan yang cepat, jadi nggak pakai latihan, diharapkan bisa segera merubah teknik-tekniknya supaya bisa mengembalikan dengan lebih baik. Yang perlu kalian ketahui ya, yang pertama memang footwork itu penting supaya kalian tuh posisi untuk ngambil bolanya itu pas. Kalau kalian telat-telat ngambil bolanya ya udah pasti nggak bisa mengembalikan dengan baik ya. Tapi kalau kita pas, seandainya kita itu di training cuman di satu posisi gitu aja, terus dikasih bola terus menerus, itu kan berarti latihan teknik ya. Nah, meskipun tekniknya udah benar, mungkin coachnya bilang udah benar, udah bagus gitu ya, tapi ada beberapa mungkin faktor ya, ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan pembelian kalian juga tidak sempurna walaupun kalian pakai teknik. Maka dari itu makanya aku tadi di awal-awal udah bilang ya, kalau kalian lihat di YouTube mengenai satu topik, misalkan ingin belajar backhand lob gitu ya, kalian lihat dari beberapa channel mungkin ada masukan yang agak beda gitu. Walaupun kebanyakan 90% mungkin sama ya, tapi mungkin ada satu dua coach yang mengatakan sesuatu yang lebih detail. Misalkan kayak gini, waktu aku lihat video tutorial di YouTube,
Ada yang bilang lengannya atau sikunya itu ditaruh di bawah dulu, terus kalau udah waktunya mau timing diangkat, jadi kayak dibuka gitu, diangkat, sikunya menghadap ke atas, terus melakukan pukulan kayak dipecut gitu. Jadi mengalir aja cuman kayak di ayun. Ada yang bilang sampai ke belakang, ada di lain channel bilangnya mesti dipakai volesnya, tapi gerakannya juga kira-kira sama. Lalu ada channel lain yang mengatakan nggak perlu diayun, tapi lengannya, jempolnya itu gripnya ditaruh di samping, jadi bisa volesnya itu bisa lebih main. Ada yang kayak gitu. Nah, itu kalian coba-coba sendiri lah kalau nonton YouTube, terus dicoba kira-kira kamu bisa nggak melakukan itu dan lebih enak yang mana. Cuman kadang-kadang gini, kamu kalau latihan karena nggak tiap hari ya, terus waktu dikasih backhand, waktu permainan, terus ya lupa tadi atau kemarin yang udah dipelajarin tuh lupa. Makanya kalau kalian YouTube, lihat ya di ruangan yang enak lah, yang bisa kamu praktekin di depannya nonton YouTube. Jadi langsung praktekin, jangan cuman 10-20 kali tapi 100 kali gitu loh. Supaya apa? Supaya kalian tuh inget, jadi otaknya inget gerakan-gerakan yang perlu dilakukan, gripnya itu seperti apa. Jadi diamati lagi. Lalu kalau waktu permainan itu kalian kayak bikin notes ya. Oh, jarinya harus ditaruh di sini, terus apa gitu. Jadi kalau aku dulu ya, oh, posisi backhand, gripnya misalkan jempol harus ditaruh di bevel grip ya gitu. Jadi gripku aku kasih coret pakai bolpen, aku kasih tanda biar kalau waktu main aku inget, oh iya, ini mau ngambil backhand, gripnya coba ditaruh di posisi yang ada gambarnya atau tanda silang. Jadi pakai ya, mungkin dipakai beberapa kali hilang ya tandanya, tapi kalian udah ngerti lah ditaruh di mana gripnya. Nah, itu perlu dicatat sih. Kayak kemarin tuh aku belajar ya, smashku menurutku udah lumayan keras ya, tapi aku pengen lebih keras lagi. Terus lihat di satu channel ada yang megang gripnya itu agak lain gitu, bukan gebok kasur atau namanya American grip atau gebok kasur, atau kalau bule itu bilangnya panhandle grip. Ini enggak, dia tetap pakai posisi kayak forehand grip, cuman lebih, kalau forehand grip itu kan di tengahnya ada yang kosong ya, jadi kayak pegangan netral, tapi dia ngajarin batangnya raket itu atau gripnya raket itu nempel sama tengah-tengah jari jempol sama telunjuk itu nempel di situ. Terus dilakukanlah pukulan smash. Nah, itu aku coba di sini juga, di game yang ini aku nyoba. Aku lihat memang lebih keras sih. Terus aku pikir bagaimana ya caranya biar aku selalu ingat. Jadi selalu ingat waktu aku mau nyemes, langsung aku coba megang raketnya itu posisi 4 jarinya itu kayak nunjuk nunjuk orang pakai 4 jari. Terus raketnya aku cepet pakai jempol, nempel pel di jempol itu. Terus baru waktu mukul aku tutup yang 3 jari lainnya, kecuali telunjuk ya, telunjuk itu kan buat ngontrol. Jadi ya lumayan sih, bisa lebih keras memang. Cuman di awal-awal aku mau coba pakai grip yang itu, smashnya agak ini agak sulit ngontrolnya, tapi lama-lama juga terbiasa. Jadi maksudku kalau kamu punya satu teknik yang kepingin dicoba ya, coba aja diinget-inget waktu, oh ini mau nyemes, kemarin aku belajar kayak gini.
Jadi aku sekarang punya cara mengingat-ingat, yaitu oh ini harus giniin loh, jempolnya dipegang dulu baru nanti di smash kayak gitu. Nanti lama-lama kan udah nggak usah dipikir lagi ya, otomatis cara pegangnya jadi seperti itu. Soalnya dulu aku pernah lihat temenku mainnya itu nggak seberapa bagus sebenarnya, tapi smashnya keras. Waktu aku lihat smash gerakan tangannya ya, aku nggak tanya detail mengenai grip sih. Aku rasa gripnya sama aja. Cuman yang aku lihat volleysnya itu bukannya ditekuk ke dalam, tapi ditekuk keluar. Terus aku pikir-pikir kenapa ya kok dibikin kayak gitu dan bunyinya bisa keras. Baru-baru ini aku baru tahu alasannya. Kalau raket waktu nyemes itu posisinya harus ngadap depan. Jadi kalau posisi kita nyemes waktu mukul shuttlecock, posisi raketnya itu miring kena shuttlecocknya, itu berarti nggak keras smashnya. Berarti harus tepat di tengah-tengah. Ini aku lihat di YouTube-nya orang ya. Jadi kenapa kok eh, beberapa orang smashnya nggak keras? Ternyata alasannya kayak gitu. Dan ada beberapa cara juga. Kenapa kok bisa nggak keras walaupun gripnya udah bener? Karena raketnya itu nggak digeser. Ada yang nyuruh raketnya itu diputer sekitar 10 derajat, tapi gripnya sama, terus buat mukul. Nah itu satu coach di YouTube ya bilang gitu. Jadi gripnya diputer. Maksudku raketnya diputer, gripnya sama, tapi raketnya diputer dikit biar waktu mukul jatuhnya lurus. Nah itu aku nggak bisa. Soalnya udah kadung kebiasaan ya. Jadi cara pegang raket ya ngadepnya ke sana ya udah nggak bisa diapa-apain. Yang bisa kamu lakukan untuk merubah kebiasaan itu ya ini agak nekuk volesnya supaya raketmu itu ngadep ke depan persis, nggak ke samping. Nah, berarti kalau mau nyemes mesti inget-inget kayak gitu. Nah itu salah satu cara. Atau kalau nggak mau muter raket ya pakai cara kayak gitu, atau pakai teknik pegangan grip yang lainnya. Ya mungkin ada beberapa cara ya. Itu kan ada 1, 2, 3 gitu. Tapi yang perlu kita pahami itu alasan dibalik teknik itu loh apa. Misalkan kayak tadi ya smash itu alasannya adalah supaya raket kita itu ngadepnya ke depan ke arah tempat yang kita smash. Kalau kalau waktu mukulnya itu raketnya agak serong, itu jadinya nggak keras. Nah itu alasannya kayak gitu. Lalu tekniknya yang dipakai biar kayak gitu itu apa? Itu kan ada macam-macam cara ya. Kayak kamu bikin kopi itu kan ada macam-macam cara, pakai diseduh biasa terus disaring, atau mungkin diseduh terus di press pakai yang French press itu, atau ada cara lain yang namanya V-drip. Nah, yang penting hasilnya itu kopi yang bisa kamu minum. Apakah rasanya beda ya itu preferensi aja, tapi yang pasti menurut sains ya itu kopi nggak boleh diseduh 100 derajat. Nah, mungkin ada beberapa detik harus didiemin dulu sebelum kamu menyeduh kopi dari air yang barusan matang. Nah sama kayak di pukulan-pukulan badminton, mungkin kamu bingung ya, ngeliat di YouTube banyak sekali teknik-teknik coach yang ngajarnya lain-lain. Yang satu bilang ini benar, itu salah, gak perlu pakai ini, gak perlu pakai itu. Yang penting kamu pelajari itu tujuannya, kenapa kok dia pakai teknik kayak gitu, itu tujuannya apa. Aku juga sering-sering tanya di account Instagramnya orang-orang ya, itu kok keras pukulannya, gripnya pakai grip apa, terus ya kadang-kadang mereka jawab, atau komentator lain yang dari luar negeri gitu jawab juga, oh pakai grip ini, grip ini. Tapi waktu kamu praktekin kok gak bisa keras. Nah
Mungkin jawabannya adalah karena kamu harus latihan otot. Nah itu alasan klise atau alasan klasik ya. Kenapa kalau kamu misalkan pakai teknik backhandnya Taufik Hidayat tapi backhandmu tetap gak bisa keras? Nah, ya, memang ototnya beda ya. Kamu nggak bisa keras walaupun pakai tekniknya persis Taufik Hidayat. Ya apalagi kamu nggak pernah latihan. Kalau Taufik Hidayat mungkin latihan terus memperkuat backhandnya ya, tapi kamu nggak mau latihan, pinginnya bisa kayak Taufik Hidayat, ya nggak mungkin. Oke guys, gitu aja ya cerita atau tips-tips dari aku mengenai quick fix skill basic. Itu sebaiknya kalian sempurnakan dulu skill-skill basicnya supaya nggak ngisin-ngisini dan nggak memperberat partnermu. Sebenarnya kadang-kadang aku itu main udah berusaha untuk menangin ya, tapi ternyata disabotase sendiri sama partner. Atau mungkin partner ada yang takut menang. Ada loh orang yang takut menang. Jadi kira-kira udah mau menang malah dibuang-buang bolanya atau diangkut, banyak nyangkut. Ya mungkin nggak bermaksud seperti itu, tapi kenyataannya kayak gitu. Entah tambah gugup atau gimana. Mungkin gugup karena aku omelin terus. Intinya kalau kamu memang nggak seberapa bisa main, tetaplah berusaha supaya bisa menang. Dan ini jangan waktunya partnermu nyerang, kamu terus ogah-ogahan nggak ikut nyerang, malah setiap kali dapat bola dibuang, di lob padahal partner itu udah usaha nyariin kamu bola buat nyemes, tapi sama kamunya malah di lob. Jadi terus udah di lob, kamu defense-nya buruk pula. Jadi abis kamu ngelob, kamu yang disemes mati. Ya jangan sering-sering ngelob, pakai strategi kayak gitu supaya kamu nggak disemes, karena kalau disemes kamu mati. Jadi gitu ya, quick fix itu sebenarnya boleh dibilang ada, boleh dibilang nggak ada. Kamu memang harus latihan, harus diasah skillnya. Tapi ada beberapa, kalau mau cheat ya, kalau mau bener-bener quick fix, kamu itu harus pay attention to the details. Jadi harus lebih memperhatikan detailnya. Kenapa kok pukulannya seperti itu bisa lebih keras daripada pakai teknik yang lain? Nah, atau kamu pingin nggak kayak gitu? Dan beberapa teknik mungkin ada kelebihan dan kekurangannya ya, walaupun bisa keras mungkin nggak akurat, atau mungkin lebih akurat tapi nggak bisa keras. Nah itu ada macam-macam. Terus kamu mau mempelajari semua atau cuman kepingin yang keras tok? Nah itu yang perlu kamu pertimbangkan ya untuk kedepannya mau belajar yang mana. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Ini maaf agak lama karena mainnya ini juga cukup capek, 30 menit, apalagi belum aku edit diulang-ulang ya. Jadi ya di sini kita sama-sama capek dan sama-sama belajar. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Nggak bisa kamu kalau mau nerima defense kayak gitu. Pertama, tanganmu sendiri udah nggak siap-siap pakai defense backhand grip. Terus kedua, kalau agak jauh dari body ya terpaksa kamu harus melangkah. Makanya aku bilang tadi di awal-awal,
harus ringan kaki itu nggak boleh diem harusnya. Jadi kalau ada dadaan kayak gitu, apalagi udah tahu bolanya diangkat mau disemes lawan, jadi harus lebih siap lagi. Ini aku marahin Dito soalnya dia itu ngasih net silang gak ngejar, padahal lebih baik dia itu kasih net lurus tadinya. Terus ya harus tanggung jawab, kalau ngasih net lurus harus bisa lari ke net yang satunya. Jadi jaga depan terus, aku kan jaga di belakang nanti. Kalau kayak gitu gak bisa.